Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial terkait penggunaan tombol yang berfungsi untuk menjalankan dan juga men-stop, atau tombol stop and play, dan juga menambahkan action script di dalamnya, juga fungsi daripada clockwise di dalam rotasi. Untuk langkah pertama, di sini saya akan membuat objeknya, yaitu objek ilustrasi sebuah mobil. Untuk langkah pertama, di sini kita akan membuat objeknya dengan rectangle tools. Kita klik saja. Nah, di sini yang kita gunakan hanya fill color, dan untuk serak colornya kita checklist saja. Baik, yang kita gunakan di sini hanya fill colornya saja. Untuk serak colornya di checklist saja. Dan untuk warna fill colornya bebas, disesuaikan saja dengan yang kita harapkan. Misalnya di sini saya akan menggunakan warna yang ini, atau warna apa saja bebas, nggak disesuaikan saja. Misalnya di sini kita akan membuat sebuah objek persegi panjang. Nah, dari persegi panjang ini kita akan desain menirukan ilustrasi daripada atau mengilustrasikan sebuah mobil. Di sini sudah punya persegi panjang, lalu kembali ke selection tools. Nah, di sini kita akan rubah bentuknya dari persegi panjang dengan menggunakan, di sini adalah yang pertama menggunakan daripada selection tools. Kita akan rubah sedikit untuk daripada bentuknya seperti ini. Lalu di sini kita akan buat sedikit lengkungan, atau boleh disesuaikan saja untuk bentuk daripada objeknya. Selanjutnya kita gunakan free transform tools untuk merubah sedikit bentuknya. Untuk size-nya, panjang dan lebarnya boleh disesuaikan saja. Kembali ke selection tools. Nah, di sini kurang lebih seperti ini. Lalu kita akan menambahkan lagi dengan menggunakan yang sama, ya, persegi atau kubus. Kita klik, kita kasih warna yang berbeda, hanya menggunakan yang fill colornya saja, sama dengan yang tadi. Kita zoom saja. Di sini kita akan buat lengkungan, sedikit lengkungan untuk ujung kiri dan kanannya dengan menggunakan fungsi selection tools di sini, ya. Nah, ini di bagian sini. Baik, lalu kita akan menambahkan lagi desainnya di bagian atasnya menggunakan fungsi
rectangle tool lagi atau kubus atau persegi. Kita buat di luar terlebih dahulu supaya tidak terpotong untuk objek yang lainnya. Untuk size-nya bebas, mangga disesuaikan saja. Kembali ke selection tools. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman mau merubah warnanya, misalnya perpaduan warna, berarti kita klik objeknya lalu kita gunakan di sini color. Ya, di properties di sini ada color, kita klik. Nah, di sini boleh menyesuaikan untuk daripada si warnanya. Misalnya kita warna yang gunakan tipe yang solid saja boleh, atau misalnya mau tipe yang lain, mau perpaduan, ada linear, ada juga radial seperti itu. Nah, di sini saya akan menggunakan yang solid saja, tampilannya seperti ini. Atau misalnya kalau mau lebih samar, kita tinggal mengatur di sini ya, tinggal diklik-klik saja seperti ini. Tinggal kita geser-geser saja untuk tampilan warna sesuai dengan yang kita inginkan atau kita harapkan seperti itu. Nah, misalnya kita sudah punya warnanya. Di sini untuk size-nya kita akan perkecil dengan menggunakan free transform tools. Kita akan sedikit rubah bentuknya ya. Misalnya kita masukkan ke sini ya. Kita akan copy paste karena kita akan buat 3 objek yang sama ya. Berarti kita klik di sini, lalu untuk objeknya, lalu kita klik menu edit, lalu copy, lalu klik lagi menu edit, lalu paste in place supaya untuk posisinya tepat berada di objek yang kita duplikasi. Misalnya kita pindahkan ke sebelah sini ya. Lalu misalnya kalau mau dirubah bentuknya supaya tidak terganggu untuk objek yang lainnya, untuk objek yang di bawahnya. Nah, di sini kalau misalnya takut terpotong, kita akan rubahnya di luar. Di sini di luar daripada objek yang lainnya. Misalnya kita akan potong menggunakan atau desain atau rubah bentuknya menggunakan fungsi subselection tools ya. Nah, di sini kita coba klik. Lalu kita akan rubah sedikit bentuknya seperti ini. Atau boleh disesuaikan saja. Nah, selanjutnya kita akan buat lengkungan menggunakan subselection tool atau selection tools. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi selection tools untuk membuat lengkungan, sedikit lengkungan seperti ini. Nah, di sini kita akan duplikasi untuk objek yang sama dengan menggunakan sama seperti yang tadi ya, klik objeknya ya, lalu klik menu edit, lalu copy, dan di sini klik menu edit lagi, lalu paste in place. Nah, di sini kita akan untuk posisinya di sini kita akan buat berlawanan ya. Tekan shift. Nah, seperti ini kita balik seperti ini. Nah, lalu di sini kita akan masukkan untuk objeknya ke objek yang besar di sini. Untuk
posisinya boleh disesuaikan saja. Lalu ini juga kita masukkan ke sebelah kirinya. Baik. Selanjutnya kita akan menambahkan lagi di sini untuk desainnya. Masih sama menggunakan objek persegi ya atau kubus. Kita kasih warna yang beda. Misalnya kita buat persegi panjang. Di sini untuk ukurannya boleh disesuaikan saja. Kita buat lengkungan menggunakan selection tool seperti biasa. Kita rubah sedikit, perkecil objeknya. Lalu kita masukkan ke sini. Kita buat satu lagi, kita copy paste saja ya. Kita duplikat. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita misalnya sudah jadi untuk membuat ilustrasi daripada bodinya terlebih dahulu atau bodi ilustrasi mobilnya ya. Nah, selanjutnya di sini kita untuk di timeline untuk layernya kita kasih nama, kita rubah penamaannya. Misalnya di sini kita kasih nama ilustrasi mobil misalnya. Nah, selanjutnya di sini untuk tahapan yang selanjutnya kita menambahkan layer ya. New layer, kita klik. Nah, untuk layer kedua ini kita akan membuat sebuah rodanya daripada ilustrasi mobilnya dengan menggunakan fungsi oval tools. Kita klik saja. Kita sama hanya menggunakan fungsi fill color-nya saja, lalu kita klik. Kita kasih warna dengan warna hitam atau boleh disesuaikan saja. Kita buat sebuah lingkaran di sini ya. Untuk ukurannya disesuaikan saja dengan yang kita butuhkan ya. Lalu kembali ke selection tools. Nah, di sini kita akan atur-atur untuk posisinya. Posisi size maupun posisi objek lingkarannya. Misalnya di sini kita letakkan di sini ya. Kita atur untuk posisinya. Di sini kita akan buat dua roda ya, dua roda dengan ukuran yang sama. Berarti kita copy paste saja. Di sini boleh Ctrl C ya, tekan Ctrl C, boleh juga klik menu edit, copy, lalu misalnya di sini juga edit, paste in place misalnya. Nah, di sini tinggal digeser untuk posisinya ke sebelah ke sebelah kanannya. Seperti ini. Nah, di sini untuk di timeline-nya untuk layer 2 kita kasih atau rubah namanya ya. Untuk layer 2 misalnya di sini roda ya. Lalu kita enter. Baik. Nah, selanjutnya kita sudah punya roda dan juga ilustrasi mobil. Nah, sekarang kita kembali ke ilustrasi mobilnya ya. Kita klik
klik di sini ya. Nah, di sini supaya lebih aman untuk rodanya, supaya tidak terganggu, kita gembok terlebih dahulu untuk rodanya. Nah, di sini kita hanya gunakan untuk yang ilustrasi mobilnya saja. Yang ini kita klik di frame 1 supaya terseleksi semuanya untuk di ilustrasi mobil. Selanjutnya di sini masih di ilustrasi mobil, kita klik kanan, kita rubah ke simbol atau kita klik convert to symbol. Nah, di sini untuk penamaannya misalnya kita kasih nama ilustrasi mobil misalnya. Atau boleh apa saja untuk penamaannya. Nah, untuk tipenya karena kita akan animasikan, berarti untuk tipenya pilih yang movie clip ya, yang movie clip. Nah, untuk registrationnya di sini untuk titik pesannya berada di tengah, kita pilih yang tengah. Lalu kalau sudah diatur untuk simbolnya, lalu kita oke. Seperti ini ya. Baik. Nah, ini untuk tampilannya masih seperti ini, masih di ilustrasi mobil ya. Sudah kita atur untuk daripada objek ilustrasi mobil, kita sudah convert ke simbol. Dan hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita buka untuk gembok di roda ya, kita klik. Nah, sekarang kita akan pindahkan untuk posisinya, untuk objeknya ya, untuk objek ilustrasi mobil maupun roda kita pindahkan ke sebelah kiri. Untuk selanjutnya di sini untuk roda ya, untuk kita klik roda ya, di sini untuk di frame satunya, lalu klik ilustrasi mobilnya. Lalu kita akan pindahkan ke sebelah kiri. Nah, seperti ini. Baik. Selanjutnya di sini kita akan animasikan untuk daripada objek ilustrasi mobil maupun rodanya, kita akan animasikan. Tapi sebelumnya kita akan membuat sebuah jalan, misalnya ya, kita akan buat sebuah jalan untuk dapat dilalui oleh objek ilustrasi mobilnya ataupun rodanya juga. Baik, berarti di sini supaya tidak terganggu kita gembok untuk roda dan juga ilustrasi mobilnya. Dan sekarang kita akan menambahkan untuk objek jalan ya, atau ilustrasi jalan dengan menambahkan layer baru ya, new layer.
Nah, kita kasih penamaan untuk layer 3 itu jalan atau ilustrasi jalan. Boleh untuk penamaannya bebas. Jalan. Nah, untuk jalan ini kita masih menggunakan fungsi daripada kubus atau persegi ya. Kita klik. Lalu kita hanya menggunakan fill color-nya saja. Seperti ini ya. Lalu kita kasih warna, bebas untuk warnanya, disesuaikan saja. Jadi kita akan buat sebuah persegi panjang ya. Seperti ini. Lalu di sini kita akan menambahkan garis ya. Kita kembali ke selection tools. Untuk menambahkan garis kita gunakan line tools ya. Kita klik. Untuk stylenya kita pilih yang garis putus-putus ya. Kita klik. Nah, untuk struknya, untuk ukuran garisnya di sini kita gunakan atau kita gunakan angka 1 saja atau 1 saja, atau boleh mangga disesuaikan saja untuk struknya, untuk ukurannya. Lalu kita buat di sini ya, di tengah-tengah persis. Lalu klik. Kita kembali ke selection tools. Selanjutnya di sini kita akan jalankan atau animasikan untuk objeknya. Kita klik untuk kita gemboknya kita buka untuk roda dan juga ilustrasi mobilnya, dan untuk jalannya kita gembok supaya tidak terganggu ya. Nah, sekarang kita akan animasikan, misalnya di sini kita akan animasikan di posisi 5 detik saja. Nah, berarti di posisi 120 atau boleh disesuaikan saja. Misalnya di sini kita klik ya, untuk roda klik kanan, lalu insert keyframe. Di sini juga sama di ilustrasi mobil ya, klik di persis di 5 detik, klik kanan, insert keyframe. Nah, selanjutnya kita aktifkan ya, untuk dua-duanya tekan shift. Nah, di sini di frame 120 kita akan pindahkan untuk objek roda dan juga ilustrasi mobilnya ke sebelah kanan ya. Kita pindahkan ke sebelah kanan gitu ya, supaya terlihat jalannya. Di sini ya, di frame 120 untuk posisi jalan kita sama munculkan, berarti klik kanan lalu insert frame supaya si jalannya muncul, supaya terlihat gitu untuk posisinya nantinya. Sekarang kita atur lagi untuk di frame 120 untuk posisi objeknya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita kembali ke frame antara frame 1 sampai dengan 120 ya. Nah, di sini kita klik ya. Lalu klik kanan, lalu pilih Create Classic Twin. Selanjutnya boleh kita lihat untuk hasilnya terlebih dahulu ya, dengan cara klik Ctrl Enter. Nah, di sini kenapa di sini belum dapat terlihat untuk objeknya padahal sudah ada animasinya ya. Nah, ini ada di bawahnya ya. Sekarang kita close terlebih dahulu. Nah, kenapa di sini supaya dapat terlihat untuk objeknya ya. Untuk objek roda maupun ilustrasi mobilnya, berarti untuk jalan posisinya harus di bawahnya, di paling bawah atau di bawah ilustrasi mobilnya. Ya, kita buka gemboknya, lalu untuk jalan kita pindahkan. Nah, supaya nantinya si
roda maupun ilustrasi mobilnya dapat terlihat, posisinya berada di atas jalannya. Gitu ya. Coba kita lihat lagi untuk hasilnya. Ctrl Enter. Nah, jadi posisinya itu berada di atas. Seperti itu ya. Baik, animasinya sudah jalan, kita close. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini karena rodanya mau dibuat berputar ya, untuk roda di sini. Nah, rodanya mau kita buat berputar, berarti kita harus menggunakan fungsi daripada rotasi dengan tipenya itu yang kita gunakan adalah clockwise. Ya. Nah, di sini untuk selanjutnya kita gembok ya, untuk jalan gembok. Lalu untuk ilustrasi mobilnya kita gembok, kita hanya menggunakan untuk rodanya saja yang kita akan buat berputar ya. Berarti kita aktifkan persis di frame satunya ya. Persis klik frame satunya supaya terseleksi antara roda depan dan juga belakang. Nah, di sini untuk roda depan maupun belakang ya. Di sini kita double klik ya. Kita masuk ke scene 2. Nah, seperti ini. Selanjutnya barulah kita akan buat dua roda ya untuk di dalamnya, atau bisa dikatakan untuk yang berputarnya adalah velgnya ya. Berarti di sini kita memerlukan untuk velg depan dan juga belakang ya. Berarti menambahkan layer ya, new layer. Nah, pertama-tama di sini kita akan membuat velg depan misalnya, atau velg belakang bebas. Misalnya PLG belakang misalnya. Di sini untuk velg belakang kita akan menggunakan fungsi oval tool karena akan membuat bentuk lingkaran ya. Kita klik oval tools. Untuk fill colornya yang akan kita gunakan untuk stroke colornya kita silang saja. Kita gunakan yang fill colornya saja. Kita kasih warna yang berbeda ya. Bebas untuk warnanya, mangga disesuaikan saja. Misalnya kita kasih warna putih saja. Kita buat sebuah lingkaran. Untuk size-nya disesuaikan saja ya. Misalnya kita masukkan untuk objeknya ke objek lingkaran di sini. Kita atur-atur posisinya. Baik, kalau sudah sesuai untuk lingkar, kita akan buat 3 lingkaran ya dengan size yang berbeda. Berarti di sini kita copy paste saja ya. Edit, copy, lalu edit, paste in, place ya, supaya persis tepat di posisi yang kita duplikat. Lalu perkecil untuk size yang kedua ya. Lalu kita kasih warna yang berbeda. Untuk warnanya disesuaikan saja. Lalu kita buat satu lagi, edit, copy, edit, paste in, place ya. Kita perkecil lagi objeknya. Baik, di sini juga kita kasih warna yang beda lagi. Kita kasih warna putih lagi. Baik, kita sekarang buat garis menggunakan fungsi line tools. Kita klik line tools ya. Nah, untuk warna garisnya misalnya kita kasih warna yang ini atau warna yang mana saja bebas ya. Nah, untuk stroke-nya di sini kita misalnya kasih ukuran 2 saja atau bebas, disesuaikan saja. Lalu kita buat garis di sini.
garis lurus saja, tidak apa-apa lebih, nanti kita akan atur untuk posisinya. Lalu di sini kita akan buat beberapa garis ya. Seperti ini. Lalu kita kembali ke selection tools. Nah, di sini untuk yang lebihnya kita hapus ya. Kita klik, lalu tekan shift, klik, klik. Semua diklik untuk yang lebih-lebihnya. Lalu tekan del atau delete. Seperti ini hasilnya. Lalu di sini kita akan misalnya kita kasih warna ya. Warnanya bebas, mangga disesuaikan saja. Untuk warna daripada objeknya ya. Misalnya di sini kita kasih warna, kita hanya menggunakan yang fill colornya saja. Misalnya kasih warna yang ini ya, atau bebas untuk warnanya. Atau misalnya kita kasih warna sesuai dengan ilustrasi mobilnya, boleh disesuaikan saja. Lalu gunakan fungsi find bucket tools ya. Kita klik, kita akan buat warna yang warna berbeda seperti ini. Nah, selanjutnya supaya lebih rapi untuk posisinya ya, posisi daripada objeknya atau pelek belakangnya, kita kembali selection tools. Kita akan menambahkan bentuk lingkaran lagi ya. Klik oval tools. Nah, di sini yang fill colornya kita tidak gunakan, hanya menggunakan yang stra colornya saja. Kita klik, kita kasih warna hitam. Kita buat di sini sebuah lingkaran. Nanti untuk ukurannya kita sesuaikan saja. Misalnya kita kasih 3 saja. Untuk struknya ukurannya ya 3. Kita buat sebuah lingkaran di sini ya. Nanti kita akan menyesuaikan. Kita masukkan ke sini ya. Kita atur-atur posisinya. Baik, seperti ini. Lalu di sini kita akan buat lagi lingkaran di dalamnya ya. Masih menggunakan daripada oval tools. Atau misalnya mau copy paste dari yang sudah kita buat juga boleh. Misalnya copy paste dari yang lingkaran yang ini ya. Berarti di sini klik edit copy, lalu edit paste in place, lalu kita perkecil size nya. Seperti ini. Nah, untuk di dalamnya kita akan buat lagi lingkaran supaya lebih rapi ya. Gunakan oval tool. Nah, di sini kita hanya menggunakan selanjutnya untuk yang di tengahnya kita masih menggunakan oval tools ya. Lalu di sini hanya kita gunakan yang fungsi fill colornya ya, kita aktifkan. Kita untuk stra colornya kita silang, untuk fill colornya yang akan kita gunakan ya.
Misalnya kita kasih warna yang ini saja. Lalu buat sebuah lingkaran di luar terlebih dahulu. Kita masukkan posisinya ke dalam sini ya. Kita atur untuk untuk size-nya supaya rapi. Baik, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau misalnya warnanya mau dirubah, boleh ya, mangga disesuaikan. Misalnya kita rubah warna untuk lingkaran yang kedua, di sini kita coba klik lalu tekan shift ya, supaya misalnya mau dirubah untuk warnanya. Nah, di sini misalnya kita kasih warna putih ya, tampilannya seperti ini. Atau boleh menyesuaikan untuk si warnanya. Baik, kalau misalnya sudah merasa pas untuk tampilan daripada velgnya, nah di sini berarti kita akan jalankan fungsi rotasinya. Berarti kita akan animasikan untuk si objek velg belakangnya ya. Nah, di sini coba kita perbesar, kita zoom. Di sini kita akan buat berputar untuk rodanya, tapi terlebih dahulu di sini kita akan copy paste untuk objeknya ya. Kita klik frame 1 karena apa? Karena kita akan buat juga velg untuk velg yang depan. Berarti supaya tidak buat kembali, kita duplikat saja dari velg yang belakang. Berarti klik frame satunya, lalu kita tambahkan layer ya untuk velg depan ya. Di sini kita kasih nama velg depan. Lalu klik lagi untuk velg belakang persis di frame satunya. Lalu di sini klik edit, copy, lalu klik velg depan. Lalu klik menu edit, lalu paste in center misalnya. Lalu kita pindahkan posisinya yang di depan ya. Nah, ke sini masukkan. Kita atur-atur untuk posisinya supaya pas. Baik, kita sudah punya velg depan dan juga velg belakang ya. Nah, sekarang kita akan animasikan untuk velg depan maupun velg belakang. Yang pertama, kita akan animasikan yang velg depan terlebih dahulu ya. Di sini posisinya kita samakan dengan animasi yang tadi di scene 1 ya, yaitu animasi untuk objek ilustrasi mobilnya dan juga rodanya. Untuk velgnya juga sama, berarti kita letakkan animasinya di 5 detik ya, atau di frame 120. Kita klik ya, lalu klik kanan, lalu klik insert keyframe. Kembali lagi ke frame sebelumnya, klik kanan, lalu create classic twin. Nah, di sini di properties, di sini ada rotasi. Lalu kita klik untuk rotasi optionnya. Kita pilih yang CW atau clockwise ya, kita klik. Nah, ini adalah untuk CW, ini adalah perputaran searah jarum jam. Lalu coba kita jalankan, kita play. Maka di sini akan berputar untuk si velgnya.
Baik, selanjutnya sekarang kita untuk pelek depan sama ya. Klik frame satunya ya supaya aktif. Lalu kita akan animasikan masih sama di frame 120, klik kanan, insert keyframe, kembali ke frame sebelumnya ya, di frame antara 1 sampai 120, lalu klik kanan, pilih create classic twin. Jangan lupa untuk rotasinya pilih yang clockwise atau CW. Kita play, maka rodanya akan berputar seperti ini. Baik. Nah, di sini kita sudah punya roda berputar. Nah, di sini juga sama, untuk di layer 1 kita frame saja supaya terlihat nantinya ya, insert frame. Nah, coba kita lihat ya untuk hasilnya. Tekan Ctrl Enter. Nah, di sini rodanya akan berputar. Karena kita tadi sudah atur untuk posisi daripada rodanya dengan menggunakan fungsi rotasi dengan rotasi optionnya, yaitu pilih clockwise atau CW ya. Baik, kita close ya. Nah, kalau sudah untuk pengaturan rodanya, sekarang kita klik kembali ke scene 1 ya. Kita klik. Kita sudah berada di scene 1. Lalu di sini kita akan menambahkan desain daripada backgroundnya ya. Boleh misalnya di sini untuk roda maupun ilustrasi mobil dan juga jalannya kita gembok ya semua supaya tidak terganggu. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan menambahkan untuk tombolnya ya, untuk tombol yang bisa menjalankan dan bisa memberhentikan atau tombol stop and play. Berarti di sini kita akan menambahkan new layer ya. Untuk layer selanjutnya di sini kita akan membuat untuk tempat tombolnya atau batang tombol, boleh kita kasih nama batang tombolnya. Enter. Nah, di sini untuk batang tombolnya ya, kita akan buat di atas daripada jalannya ya, dengan menggunakan persegi, masih menggunakan yang persegi. Kita hanya menggunakan yang fill colornya saja. Untuk serak colornya kita silang saja, kita gunakan yang fill colornya saja. Kita buat persegi panjang, untuk ukurannya disesuaikan saja seperti ini ya. Lalu kita kembali ke selection tool, kita akan buat di sini 2 ya. Kita copy paste, kita duplikat tapi dengan ukuran yang berbeda ya, size yang berbeda. Kita letakkan posisinya di atas seperti ini. Baik, ini adalah untuk batang tombol. Nah, sekarang kita akan buat 2 tombol, tombol merah dan juga tombol hijau seperti itu ya. Berarti yang pertama kita harus menambahkan layer baru lagi ya. Untuk si batang tombolnya kita gembok ya supaya tidak terganggu. Lalu kita tambahkan new layer untuk tombol merah ya, tombol merah. Untuk tombol merah kita gunakan fungsi daripada oval tools, kita klik, kita gunakan warna merah, lalu kita buat sebuah lingkaran ya. Untuk ukurannya boleh disesuaikan saja. Kita buat warna merah di sini. Untuk size-nya disesuaikan.
Baik, kita sudah punya tombol merah. Nah, sekarang kita tambahkan lagi layernya untuk tombol warna hijau ya. Berarti klik tombol warna untuk tambah layer ya, lalu kita kasih nama tombol hijau. Baik, selanjutnya kita duplikat untuk tombol merahnya ya. Kita klik tombol merah, lalu klik menu edit, lalu klik copy, lalu klik tombol hijau, lalu di sini klik edit, paste in place ya, lalu kita pindahkan posisinya ke bawah. Lalu kita rubah warnanya menjadi warna hijau seperti ini. Selanjutnya di sini masih di tombol hijau dan juga merah, kita akan atur untuk si tombolnya, kita akan convert ke simbol. Kita rubah ke simbol ya, kita atur dulu. Yang pertama kita atur untuk tombol merah terlebih dahulu ya. Di sini kita aktifkan frame satunya, lalu klik kanan, lalu convert to simbol. Nah, di sini boleh untuk penamaannya kita kasih nama tombol merah ya. Lalu untuk tipenya kita pilih yang button. Untuk registrationnya di tengah, lalu oke. Jangan lupa di sini di properties di instance name-nya kita kasih nama juga, samakan dengan yang di simbol tadi. Tombol merah dengan huruf kecil semua ya. Lalu enter. Masih di tombol merah ya, lalu klik kanan, lalu pilih edit in place ya. Klik over, klik kanan, insert keyframe. Nah, ketika di over itu misalnya kita akan rubah warnanya, boleh ya, misalnya menggunakan perpaduan warna merah dan hitam. Dan ketika di klik misalnya ya, kita klik kanan, insert keyframe. Nah, di sini misalnya kita perkecil objeknya. Ketika diklik itu dia kecil objeknya. Lalu kembali ke scene satu lagi. Nah, sekarang kita atur untuk tombol hijaunya ya. Klik untuk tombol hijau atau frame 1 supaya terseleksi ya. Klik kanan, lalu convert to simbol. Nah, di sini untuk penamaannya juga sama ya. Berarti kita di sini kasih nama tombol hijau. Untuk tipenya button, registrasi tengah, lalu oke. Untuk instance name-nya juga sama ya. Berarti tombol hijau. Tombol hijau. Masih di tombol hijau, klik kanan, edit in place ya. Lalu klik over, klik kanan, insert keyframe, kita padukan warnanya warna hijau ya, perpaduan warna hijau. Ketika diklik itu ya, atau down, klik kanan, insert keyframe, perkecil size-nya. Kembali ke scene 1. Coba kita lihat dulu untuk hasilnya ya. Tekan Ctrl Enter. Nah, di sini ada untuk tombol merah, untuk tombol hijau. Nah, di sini belum berfungsi untuk dua tombol ini, berarti kita harus menggunakan atau menambahkan fungsi action script. Untuk supaya apa? Untuk supaya tombolnya dapat berjalan. Gitu ya, atau dapat kita gunakan. Kita klik ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan action script-nya dengan cara di sini klik menu Windows ya, klik menu Windows, lalu klik action. Nah, di sini kita akan mengetikkan daripada scriptnya ya. Nah, di sini import ya, import flash, kita akan mengimport daripada kelasnya ya. Event
sekarang kita fungsi untuk tombolnya dulu ya, untuk fungsi tombol merah ya. Baik, function stop ya, karena untuk stop tombol merah itu ya. Lalu di sini most event ya, lalu enter untuk stop ya. Untuk tombol merah itu adalah untuk stop ya. Sekarang kita akan manggil untuk tombolnya, memanggil ya. Tombol merah. Tadi di simbol untuk penamaannya itu kan tombol merah ya, tombol merah ya, tombol merah tanpa spasi dan huruf kecil semua, lalu titik add event ya, lalu most event, lalu most up ya, koma untuk klik stop. Jadi ini adalah untuk function dan juga untuk supaya dapat memanggil tombol merahnya ya. Coba kita lihat dulu untuk scriptnya. Ini adalah untuk function, klik stop, event, most event ya, untuk memanggilnya tombol merah sesuai dengan penamaan di tombol atau di simbol tombolnya tadi ya. Lalu event, listener, most event, most up, lalu klik stop. Coba kita lihat dulu untuk hasilnya ya, dengan cara tekan Ctrl Enter. Nah, di sini baru tombol merah untuk stop. Maka di sini si objeknya dia akan berhenti. Nah, sekarang untuk menjalankan lagi kita memerlukan untuk tombol hijau ya. Nah, di sini berarti memerlukan daripada tambahan scriptnya ya untuk tombol hijaunya. Sekarang kita close terlebih dahulu. Nah, sekarang kita fungsikan script untuk tombol yang hijau ya. Nah, di sini supaya lebih mudah kita duplikat saja dari tombol yang warna merah ya. Kita duplikat supaya tidak buat lagi, Ctrl C ya. Lalu enter, Ctrl V. Nah, di sini kita akan rubah untuk fungsinya ya, berarti untuk tombol hijau ya. Functionnya berarti untuk menjalankan ya, untuk play. Nah, berarti di sini juga sama, play ya. Nah, berarti di sini juga memanggil tombol hijau. Berarti untuk penamaannya harus sama. Berarti tadi tombol hijau ya dengan huruf kecil semua tanpa spasi. Nah, di sini untuk sama untuk play ya. Untuk play. Jadi untuk P-nya huruf besar. Sekarang coba kita lihat untuk hasilnya. Tekan Ctrl Enter. Nah, di sini untuk memberhentikan tombol merah berhenti. Lalu kita jalankan lagi dengan menggunakan fungsi tombol hijau. Seperti ini. Nah, di sini untuk fungsi tombolnya sudah berfungsi dengan baik. Baik, kita close. Nah, sekarang coba kita close semua untuk scriptnya. Kalau misalnya di sini mau menambahkan desain ya, kita misalnya akan menambahkan desain untuk backgroundnya ya. Di sini kita akan menambahkan, berarti untuk backgroundnya kita coba kunci dulu ya untuk daripada tombol-tombolnya ya. Kita kunci. Nah, sekarang kita akan menambahkan layer ya.
menambahkan layer lagi untuk backgroundnya atau desain backgroundnya. Misalnya di sini kita tambah ya untuk background atas misalnya ya. Kita kasih nama background atas. Background 1 aja. Enter. Untuk background 1 posisinya kita akan letakkan di bawah jalan, berarti kita drag saja di bawah jalan di sini untuk backgroundnya. Nah, untuk backgroundnya kita akan buat menggunakan sama persegi ya. Kita untuk gunakan yang fill colornya, kita untuk serak colornya kita silang, untuk fill colornya kita gunakan ya. Untuk warnanya bebas. Misalnya di sini kita akan buat persegi panjang ya. Seperti ini. Lalu kita kembali ke selection tools. Baik, kalau misalnya mau dirubah warnanya boleh, berarti kita aktifkan objeknya ya. Lalu kita akan rubah untuk warnanya, colornya kita klik. Nah, misalnya kita akan padukan warnanya dengan memilih fungsi daripada linear ya. Kita akan rubah warnanya, padukan warnanya antara misalnya di sini biru sama putih ya. Lalu kita gunakan fungsi Fan Bucket Tools ya. Kita atur untuk posisi daripada warnanya, boleh disesuaikan saja. Kita klik. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Lalu sekarang untuk background yang kedua di bawahnya juga sama ya. Berarti di sini kita akan buat lagi layer ya. Berarti tambah new layer untuk posisi daripada background yang kedua ya. Kita kasih nama background 2. Untuk background 2 posisinya di bawah jalan, masih di bawah jalan juga. Nah, di sini sama, masih menggunakan persegi ya. Untuk warnanya bebas ya, disesuaikan saja. Kita buat persegi panjang. Lalu misalnya kita akan rubah lagi warna, kita padukan ya. Masih menggunakan yang linear. Misalnya warna hijau ya. Hijau agak tua ya. Lalu dengan warna agak-agak hitam misalnya. Nah, di sini kita sama gunakan yang Fan Bucket Tools, lalu kita atur posisinya. Seperti ini, coba kita lihat untuk hasilnya. Tekan Ctrl Enter. Ini adalah tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya. Lalu kita stop, maka dia akan berhenti. Kita jalankan, dia akan berjalan. Seperti ini. Baik, kita close ya. Nah, di sini kita sudah punya background, punya tombol, punya objek ilustrasi mobil, dan juga rodanya yang berputar dengan menggunakan fungsi clockwise tadi ya, punya jalannya.
Nah, misalnya kalau mau menambahkan daripada objek yang lain boleh ya. Misalnya di sini kita gembok semua ya. Kita gembok semua. Nah, sekarang misalnya kita akan menambahkan daripada matahari misalnya, atau ilustrasi daripada matahari. Boleh ya. Berarti di sini kita letakkan di paling atas, berarti kita tambahkan layer ya. Misalnya untuk matahari di sini ya, kita kasih nama matahari atau ilustrasi matahari ya. Enter. Nah, di sini kita akan letakkan matahari itu di paling atas ya. Nah, di sini. Posisinya misalnya di atas sini ya. Berarti kita akan menggunakan fungsi oval tools untuk membuat ilustrasi mataharinya karena berbentuk lingkaran ya. Kita klik oval tools. Kita hanya menggunakan fill colornya dengan warna kuning misalnya ya. Atau warna apa saja bebas. Kita buat sebuah lingkaran. Untuk size-nya disesuaikan saja. Misalnya di sini ya. Lalu misalnya di sini kita kasih perpaduan warna ya. Kita kasih perpaduan warna. Kita gunakan yang linear ya. Di sini kita kasih warna kuning misalnya ya. Dan di sini kita kasih warna putih misalnya, agak putih-putih. Atau warna apa saja boleh, disesuaikan saja. Atau misalnya mau 3 warna juga boleh ya. Misalnya di sini kita kasih satu lagi, klik ya. Di sini kita akan kasih warna agak biru-biru seperti ini ya. Atur-atur. Nah, misalnya di sini kita akan atur menggunakan Find Bucket Tools ya untuk posisinya. Nah, seperti ini ya. Kembali ke selection tools. Baik, seperti ini. Nah, kalau misalnya di sini mau dianimasikan untuk posisi daripada objeknya ya, berarti kita harus masuk ke scene 2. Nah, untuk masuk ke scene 2, di sini kita akan convert ke simbol terlebih dahulu untuk objeknya. Ya. Berarti klik ilustrasi mataharinya, lalu klik kanan, convert to symbol. Baik, ketika sudah di-convert ya, di sini untuk penamaannya kita kasih nama matahari. Untuk tipenya movie clip ya, karena dianimasikan, lalu registration di tengah, lalu oke. Seperti ini. Lalu di sini masih di ilustrasi matahari, kita akan masuk ke scene selanjutnya ya. Nah, berarti di double klik. Nah, sekarang kita akan animasikan untuk si objeknya. Ya, kita letakkan di frame 25 ya. Klik kanan lalu insert keyframe. Nah, ketika di frame 25 itu misalnya si warnanya kita akan rubah. Ini kita akan rubah posisinya, misalnya agak putihnya agak besar ya, atau misalnya kita habiskan untuk warnanya. Ini kita hilangkan hanya warna putih dan juga warna kuning misalnya.
Itu boleh disesuaikan saja. Seperti itu ya. Atau di sini misalnya agak merah-merah. Nah, seperti ini untuk di frame 25. Sekarang di frame selanjutnya, misalnya di frame 50, klik kanan, insert keyframe. Nah, di sini juga sama, misalnya kita rubah lagi bentuknya. Misalnya di sini kuning ya, agak kuning misalnya. Nah, di sini kita kasih warna agak-agak merah. Gitu. Lalu misalnya di frame selanjutnya di 75 juga sama, misalnya insert keyframe ya. Untuk di frame 75 misalnya kita rubah lagi ya. Misalnya menjadi warna kuning dan juga putih lagi misalnya. Dan kita tambahkan lagi misalnya abu seperti yang tadi. Sekarang di frame 95 atau 100 misalnya, masih kita rubah lagi ya. Ini menjadi warna putih dan juga kuning ya. Sekarang di frame terakhir klik kanan, set keyframe ya. Nah, ini juga sama seperti yang tadi, ini kuning, lalu di sini juga agak merah-merah. Nah, seperti ini. Kembali ke frame sebelumnya ya. Lalu di sini klik, kita gunakan yang create shape twin misalnya, atau boleh juga menggunakan animasi frame by frame juga sama saja ya. Lalu coba kita tekan Ctrl Enter. Nah, di sini animasinya dapat berjalan. Misalnya kita klik tombol merah ya untuk memberhentikan objek daripada ilustrasi mobil, tapi di sini untuk si mataharinya masih tetap berjalan untuk animasinya. Seperti itu ya. Karena di sini walaupun misalnya objek ilustrasi mobil berhenti, tapi di sini untuk ilustrasi daripada mataharinya tetap berfungsi untuk animasinya. Lalu kita jalankan. Seperti ini ya. Baik, kita close. Lalu kita kembali ke scene 1. Seperti ini ya. Ini adalah untuk daripada kalau misalnya mau menambahkan objek yang lain tapi tidak mempengaruhi daripada objek yang lainnya gitu. Ketika misalnya animasi objek yang satu dengan objek yang lainnya fungsinya misalnya berbeda, sehingga ketika salah satu dijalankan untuk animasi yang lainnya tetap berjalan menyesuaikan yang kita atur. Berarti di situ posisinya harus berada di scene yang lain atau scene 2 gitu untuk pengaturannya. Baik, kita coba lihat untuk hasilnya. Tekan Ctrl Enter. Kita perbesar. Baik, kurang lebih seperti ini untuk tutorial hari ini. Tadi dengan menggunakan fungsi stop and play atau menggunakan tombol-tombol yang dapat kita gunakan untuk menjalankan dan juga memberhentikan dengan menambahkan action script di dalam tombolnya. Dan juga untuk roda berputar tadi menggunakan rotasi dengan fungsi clockwise atau CW. Dan untuk objek matahari tadi dengan menggunakan create shape
twin ya, atau boleh juga menggunakan animasi frame by frame untuk mataharinya. Dan untuk backgroundnya di sini adalah untuk perpaduan warna dengan menggunakan tadi objek tools yaitu persegi, dan juga untuk jalannya juga seperti itu ya. Baik, untuk tutorial hari ini dicukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu untuk tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.